Nama saya Dea Anindya Novita Putri, saya dari lokal PS2A. Saya akan memaparkan materi tentang bermuamalah dengan pemegang harta haram. Yang pertama, bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram, yaitu Al-Alamah Al-Dasuki, seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Di dalam kitabnya Hasyiah ala Syarhi Al-Kabir, Al-Dasuki mengistilahkan bahwa status orang yang semua hartanya terdiri dari harta haram adalah sebagai mustahrik al-zimah. Istilah itu muncul karena orang yang seluruh hartanya terdiri dari harta haram, ketika ia bermuamalah dengan orang lain, maka harta yang diserahkannya itu dihukumi sebagai bukan saman atau harga dalam jual beli, atau bahkan ujroh atau upah dalam ijaroh. Yang B, bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan harta haram dan halal. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengonsumsi dan menggunakan harta halal. Mengenai hukum menggunakan harta yang bercampur dengan halal dan haram sudah dikemukakan jawabannya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu jika yang bercampur kebanyakannya itu haram, maka harta yang lebih banyak haram. Imam Ahmad berpendapat bahwa sudah sepantasnya harta tersebut dijauhi kecuali sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang sulit untuk dikenali. Jika harta yang bercampur kebanyakannya itu halal, maka boleh digunakan dan boleh makan dari harta semacam itu. Alasannya karena Nabi SAW dahulu dan para sahabat biasa bermuamalah dengan orang musyrik dan ahli kitab, padahal Nabi dan para sahabat tahu bahwa mereka tidak menjauhi yang haram seluruhnya. Dan jika samar atau bagian antara harta halal dan haram, maka itu jadi syubhat untuk wara atau kehati-hatian lebih baik ditinggalkan. Sufyan berkata, aku tidak kagum dengan harta semacam itu. Yang kukagumi adalah harta yang sedikit tetapi halal. Materi yang kedua yaitu asuransi dan permasalahannya dalam ekonomi. Yang pertama, mencari dan mencatat pengertian asuransi, syarat dan dasar hukumnya. Pengertian asuransi atau penggunaan atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu elemen. Syarat asuransi yaitu ada 4 yang diperlukan untuk syarat perjanjiannya, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, kecakapan untuk membuat suatu hal tertentu. Yang keempat, mereka yang mengikatkan dirinya untuk membuat suatu perikatan hal tertentu sebab yang halal. Dasar hukumnya, dalam hukum jual beli memenuhi syarat, yaitu akad, penjual pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Ada 5 dasar hukum untuk mengatur perasuransian di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 1320, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Syarat jual beli dalam Islam harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Objek jual beli bukan barang haram atau najis dan tidak mengandung riba. Pemanfaatan barang gadaian. Pengertian gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang
yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak, contohnya motor, mobil, tanah, sawah, dan rumah, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain yang namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Syarat gadai. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan marhun atau barang gadai. Yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan marhun biji atau hutang adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Landasan hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penolong, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Hukum pemanfaatan barang gadaian menurut ulama 4 mazhab. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan borg sebab dia hanya menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah ada yang membolehkan memanfaatkannya jika diizinkan oleh rahin. Yang kedua, ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan borg jika diizinkan oleh rahin, disyaratkan ketika akad dan borg tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Hanabilah, mereka berpendapat jika borg berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Yang keempat, menurut Imam Ahmad, Ishaq Al-Latis, dan Al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat digunakan untuk binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dilakukan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Yang keempat yaitu hukum perlombaan dan olahraga dalam Islam. Yang pertama, perlombaan dalam Islam. Musabaqah dari as-sabqu yang secara bahasa artinya berusaha lebih dahulu dan menjalani sesuatu atau dalam setiap hal. Maka musabaqah artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Yang kedua, olahraga yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Olahraga yang diperbolehkan dalam Islam yaitu berlari, gulat, panahan, anggar, berkuda, dan berenang. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah berlomba yang mengandung unsur perjudian dan dapat melukai orang lain. Yang ketiga, mendapat hadiah dari perlombaan yang menyakiti orang, yaitu hukumnya boleh dan hadiahnya halal apabila sudah ada kesepakatan antara keduanya. Misal, Alan dan Adi berlomba, maka Alan mengatakan, kalau kamu bisa mengalahkan saya, maka silahkan ambil uang saya 100.000. Dari yang kelima yaitu undian berhadiah dan lotre. Yang pertama, undian dan lotre pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, yaitu baik undian ataupun lotre, peruntungan keduanya sangat ditentukan oleh nasib. Undian terbagi menjadi dua bagian. Undian terbagi menjadi dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung unsur mudarat atau menimbulkan kerugian. Yang kedua, bentuk lotre dan hukumnya. Menurut Fuad Farhudin, tujuan
Tujuan lotre adalah mengumpulkan dana sosial untuk kepentingan masyarakat seperti membangun rumah yatim piatu dan lain-lain. Itu hukumnya boleh. Dan menurut Ibrahim Husain, hukumnya halal karena lotre tidak mengandung unsur permusuhan dan kebencian seperti dalam judi. Menurut Rashid Ridho, hukumnya haram karena lotre termasuk perjudian dan itu adalah artinya dalil yang sudah pasti haramnya kecuali lotre yang dilaksanakan pemerintah nasional untuk menghimpun dana sosial seperti membangun rumah sakit dan itu bukan termasuk judi. Yang keenam yaitu perantara muamalah atau samsarah dalam jual beli era digital. Pengertian samsarah. Samsarah adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Namun, sebagian besar ulama dan masyarakat masih pro dan kontra terhadap hukum profesi samsarah dan upah yang diterimanya. Fungsi samsarah adalah menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Syarat dasar hukumnya. Syarat samsarah yaitu yang pertama, pekerjaan samsarah harus jelas. Yang kedua, upah atau komisi yang diterima samsarah harus jelas. Yang ketiga, upah bagi samsarah tidak terlalu tinggi. Dan yang keempat, samsarah yang dilakukan tidak termasuk samsarah yang haram. Hukum samsarah adalah halal karena samsarah adalah pekerjaan halal menurut syariat Islam. Dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutakrir samsarah pada masa Nabi. Dropshipper adalah metode manajemen penjualan produk di mana penjual atau pengecer tidak menyimpan barang dalam persediaan tetapi alih-alih mengirimkan pesanan pelanggan dan rincian pengiriman ke produsen, supplier, pengecer lain atau grosir yang kemudian mengirimkan barang langsung kepada pelanggan. Reseller adalah sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Hukum jual beli barang bajakan. Hukum sah dan tidaknya jual beli tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat-syarat jual beli yang ada. Dengan demikian, hukum menjual belikan hak cipta adalah sah, akan tetapi melihat hak cipta adalah manfaat, maka perlu adanya tempat yang mempunyai maka perlu adanya tempat yang menampungnya dan tempat inilah yang pada akhirnya menjadi makud alaih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.